Sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mengayakan. Oke? Jadi kalau kita memberi ini penelitian, ya. Jadi kalau kita memberi, by research ya dibuktikan. Jadi kalau kita memberi ya, itu endorfin dalam tubuh meningkat, serotonin meningkat, dopamin meningkat. Kalau kita memberi dengan ikhlas, ya, itu muncul satu efek lagi. Apa itu? Anestesi, kebal. Ya, kebal. Gitu. Jadi sulit ya penyakit untuk masuk. Ya. Kalau kita memberi kepada keluarga, muncul lagi satu efek, namanya apa? Oksitosin, meningkat. Akhirnya apa? Makin sehat, makin sehat, makin sehat. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh agama itu kadang-kadang kita belum bisa cerna ilmiahnya. Praktek aja dulu. Pasti nanti ada alasan ilmiahnya. Kenapa wudhu itu sehat? Kita nggak ngerti mungkin. Dan sahabat-sahabat dulu nggak ngerti, nggak? Ngerti nggak mereka? Nggak ngerti. Ya, wudhu ya wudhu aja, sedekah ya sedekah aja. Nabi cuma bilang sedekah itu menyehatkan gitu. Nabi ngomong bahasa Nabi gitu ya, obati penyakitmu dengan sedekah gitu ya. Itu bahasanya Nabi gitu. Hadisnya kayak gitu. Kalau bahasa saya sedekah itu menyehatkan. Mereka nggak ngerti itu endorfin. Ya, praktek aja. Tahajud juga. Tahajud itu ya selain yang tadi saya bilang kan ya, itu bisa membuat ini kita lebih naik gitu ya. Kedua apa? Itu juga menyembuhkan penyakit karena melatonin terkontrol. Ya, kortisol terkontrol. Akhirnya apa? Nah itu kalau nggak terkontrol ini biar penyakit nih, kanker, tumor dan semuanya. Kalau kekontrol aman insya Allah. Semuanya amalan sebenarnya pasti ada sisi ilmiahnya. Cuma kadang-kadang akal kita belum nyampe. Ya memang nggak perlu nyampe. Praktek aja. Kalau nyampe ntar alhamdulillah. Nggak nyampe juga nggak apa-apa. Karena para sahabat juga dulu belum nyampe ilmunya. Gitu. Nabi pun tidak tahu ternyata oksitosin meningkat, serotonin meningkat, belum tahu tuh Nabi. Ya. Nah jadi praktek aja. Dan sedekah itu menyehatkan ya, endorfin, serotonin, dopamin meningkat, ya, oksitosin meningkat, anestesi meningkat, sehingga apa akhirnya sulit ya penyakit untuk masuk. Dan apalagi sedekah itu juga mengayakan. Jadi kalau kita memberi, energi positif terhimpun, yang negatif keluar. Gak percaya, coba lihat. Kalau kita ngasih ya sedekah, donation gitu, ke panti asuhan, ke masjid atau kemana saja, kita kasih tuh ke panti asuhan. Setelah ngasih, ada perasaan enak dalam tubuh kita. Ya. Anak yatimnya senang nggak? Pertanyaan saya, siapa yang lebih senang? Anak yatim atau kita? Kita yang lebih senang. Nah itu energi sedang positif-positifnya, ya. Dan menariknya kalau kita energi sedang positif itu ketemu orang tuh paling enak tuh, mudah closingnya tuh, urusan gampang. Jadi saran saya kalau kita punya urusan-urusan yang berat, mau ketemu orang-orang di sana tuh ya, mau deal yang berat, menjelang ketemu sedekah dulu. Kebanyakan kita dibalik, nanti Pak, kalau saya goal Pak, kalau saya deal Pak, saya sedekah Pak. Nah itu nggak goal jadinya, ya. Sedekah dulu, insya Allah goal gitu. Dibalik caranya. Saya tuh ya pernah waktu sama ibu saya mertua saya gitu ya, saya balik dari Danau Toba, saya balik ke Medan. Mau sekitar juga kayak gini nih, ya. Tak tahu di jalan saya pakai mobil rental kan. Tak tahu di jalan saya tabrakan. Mobil yang nabrak saya sama persis sama mobil rental saya. Waktu itu saya habis sedekah tuh. Nah, pakai ilmu sedekah nggak cocok nih kayaknya. Kalau bahasa hadis nggak cocok. Nabi bilang sedekah menolak bala. Tidak mungkin bala menjauhi sedekah. Jadi kalau kita sedekah duluan, bala pasti kalah cepat gitu. Nggak jadi datang gitu. Logikanya gitu bahasa hadis. Ini habis sedekah malah tabrakan. Gimana ceritanya coba? Ya, nah saya cek benar nggak nih hadis. Saya sih percaya benar. Cuma saya pengen buktikan secara ilmiah. Saya bisa sampaikan kepada yang lain gitu. Saya cek, ternyata subhanallah itu hadis benar. Kenapa? Mobil yang nabrak saya kan sama jenisnya tuh. Mobil yang nabrak saya bonyok, ya, dan tidak bisa jalan lagi. Mobil saya cuma bempernya aja goyang. Subhanallah demi Allah itu benar. Kalau saya nggak sedekah ya sama bonyoknya tuh saya yakin. Ya, kan itu sama jenisnya, sama-sama mobil Jepang gitu. Ya, kecuali ya mobil kita mobil Eropa gitu, itu mobil Jepang ya, it's okay gitu ya. Ini sama jenisnya dan sebenarnya memang sama mereknya juga, sama juga catnya bahkan. Ya, dia berhenti mesinnya nggak bisa jalan lagi, mesinnya apa tuh ya? Ya bonyok lah gitu ya. Saya cuma bempernya aja goyang. Jadi waktu saya jalan tuh ya, dia nggak bisa jalan lagi, mati diginiin nggak bisa lagi. Saya bisa jalan juga. Saya bisa jalan full kecepatan 100 tuh, supir Medan soalnya. Ya, cuma bemper goyang itu aja cuma. Itu oke lah ya, cuma bemper doang gitu. Jadi benar sedekah itu menolak bala, sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mengayakan. Dan terbukti nih, ini orang sedekahnya luar biasa, 50%, 80% sedekahnya. Kita ngomong zakat 20%, dalilnya banyak banget, ya. Curiganya banyak banget. 2,5% pakai rewel, ya kan? Pakai dalil, tak ganti, banyak banget omongannya. Pakai kwitansi lagi ini, itu macam-macam semuanya, ya. It's okay, ya. Itu juga tuh jangan mencegah fitnah gitu. Ini nggak pakai dalil, nggak ngerti tuh surah Al-Baqarah 260 sekian, nggak ngerti dia, nggak pernah baca. Sedekahnya 50%, ini 80%. Ini menjelang meninggal target akan mewakafkan hartanya 99%. Warren Buffett.
Teman-teman tahu lah, tinggal di sini dia. Ya, Bill Gates juga sama. Apakah hartanya berkurang? Tidak. Tiap tahun dia melaporkan hartanya meningkat. Jadi sedekah itu bukan mengurangi, melainkan apa? Menambah. Berkurang kata siapa? Kata otak kiri kita, otak realistis. Jadi kalau dikasih pasti berkurang. Itu kata otak kiri itu. Makanya sulit majunya kepada otak kiri itu. Kemarin saya bilang kiri itu kiri biasanya itu, ya. Kanan singkatan kanan, kayak tenang, ya. Nah, maksudnya dihitung kayak uangnya banyak banget ya, hitung segala gitu ya. Sudah kan takut miskin. Kenapa takut miskin kok? Takut miskin kayak pernah kaya aja deh. Bukan karena kaya kita sedekah insya Allah dikayakan. Ya, sesiapa yang disempitkan rezekinya adalah menafkahkan sebagian hartanya. Ayatnya ngomong kayak gitu. Jadi sering mepet-mepetnya nih sedekah. Dan kemarin saya bilang, mumpung Ramadan, belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Apalagi umur udah senior nih, saya bilang ya. Ini udah putih, ya ini sudah putih juga ya. Bisa jadi saya duluan ya, tapi kalau lihat angka di KTP ya, nah statistik menunjukkan ya gitu ya. Hukum asuransi kan gitu, dia lihat statistik kan. Nah, semua sih mungkin aja, saya juga bisa gitu. Nggak percaya coba lihat Ramadan lalu berapa banyak teman kita udah nggak ada lagi sekarang, benar nggak? Iya. Coba cek 2 Ramadan yang lalu, 3 Ramadan yang lalu, siapa yang udah nggak ada lagi di ruangan ini? Ya, buktinya itu dia udah berangkat duluan gitu. Nah, bukan mustahil kita juga nggak ketemu Ramadan yang berikutnya. Mumpung ada waktu, saya bilang potong tuh, jebret sedekahin saya bilang. Ya, berapa? Minimal saran saya 30%. Kenapa 30%? Gak usah nanya, ikut aja. Ya, minimal dapat satu fadilah. Apa itu? Nurut sama guru. Ya, nah, ya. Iya, kayak sholat zuhur parakat. Kenapa parakat? Kan bingung jawabnya. Udah ikut aja parakat. Nah, kalau saya ngomong yang ideal, para sahabat itu sedekah 50% minimal. Kayak Abu Bakar mainnya 95%. Ya, nah saya turun sekarang tuh 50%. Kalau keluar semua sekarang nih ya. Nah, nggak ada lagi mau ngikut gitu ya. Nah, jadi kita bertahap. Itu kan sahabat terdekat Nabi. Kalau kita ini kan sahabat jauh gitu kan, nah, jauh banget udah. Ya, yang mulai 30 dulu. Ya, tapi kalau mau 50%, ayo gitu. Saya 50%. Saya challenge sama teman ya. Kalau mau 50% juga. Apa yang ada potong setengah, jebret udah. Jadi kayak orang Mekah Madinah gitu. Orang Mekahnya merantau, orang Madinah langsung apa? Potong aja bagi dua langsung. Punya 2 ontak, satu, punya 2 rumah, satu, udah selesai. Punya 1 rumah, ya udah berdua langsung. Ya, simpel. Beneran. Nih tas kita bagus-bagus semua ya, emas kita bagus-bagus ya. Itu kalau nggak ada manfaat, itu nanti jadi mudarat bagi kita, tau nggak? Itu akan nyiksa kita, tau nggak? Kita kumpul-kumpul, kita temu-temu, bikin kita bangga, ya kita merasa cantik pakai kayak gituan gitu ya. Itu bikin kita susah di sana, tanpa sebulan gitu. Kalau kita sedekahin yang tadi masuk ke kotak tuh, nah itu insya Allah jadi harta kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah itu jadi harta kita beneran. Memudahkan kita di sini dan di sana. Ya. Nah, jadi saran saya minimal tuh potong 30%. Jebret. Ya. Dan mesti berani tiap kali Ramadan itu kita mesti berani melakukan apa? Sedekah ekstrim menurut saya. Apa itu ekstrim? Kita ngasih sampai nangis, itu ekstrim menurut saya. Minimal mata kita tuh berkaca-kaca. Bukan karena kacamata, ya. Tapi memang karena pengorbanannya berat luar biasa gitu. Ya. Jadi kita nggak mau nih, kita gemeter nih, kita lakukan juga itu, jebret. Nah itu saya bilang kemarin ya, kita menipis rumput dunia gitu. Kenapa kita berat melepaskan emas kita, uang kita? Karena cinta kita sama tuh harta. Cinta itu yang salah. Cinta nggak salah ya, kita boleh cinta sama istri kita ya, dengan dunia sekedarnya boleh. Tapi cinta berlebihan sampai tidak mau berpisah, itu yang salah. Itu definisinya hukum dunia, jelas hadisnya, jelas ayatnya. Ya, rasanya berat luar biasa. Ketika hilang sampai nangis gitu, ya. Nah itu artinya cinta yang berlebihan. Kalau cinta sekedarnya boleh, kita cinta istri kita, suami kita, anak kita punya mercy, ya kita perbaiki, kita bersihin, ya itu rasa sayang kita sah-sah saja gitu. Tapi akhirnya kita berat berpisah dengan itu, berarti harga kita lebih rendah daripada mercy. Ya, berarti itulah namanya hukum dunia. Ya, nah saya bilang boleh punya mercy-nya silakan, toh untuk datang ke sini ibadah juga, untuk kerja ibadah juga, ya. Nah kalau ada mobil yang lain lepas saja, saya bilang, lepas saja, ya. Beneran saya bilang ya, kalau kita berani sedekah ekstrim, perubahan nasib kita juga akan ekstrim. Coba lihat kita, coba kita flashback dari 5 tahun belakang, berubah nggak hidup kita? Apa gitu-gitu aja gitu? Naiknya nggak banyak. Ya. Kalau pengen naiknya gini, saya bilang ya, sedekah ekstrim. Ya, tahu tuh ntar, apa namanya keajaiban, apa namanya kecepatan. Saya alhamdulillah di Indonesia tiap tahun naik ya pendapatan 10 sampai 20 kali lipat per tahun. Itu dari segi income, belum lagi dari segi yang lain, dari segi kemuliaan. Diundang ke sini itu kemuliaan menurut saya.
diundang berseminar di 4 benua. Enggak semua pembicara bisa kayak gitu. Setahu saya, ya hanya 2 orang di Indonesia yang seperti itu. Ya. Yang satu senior, yang saya alhamdulillah usia masih 30-an ini. Ya. Nah, Allah itu kemuliaan menurut saya. Ya. Belum lagi rezeki yang lain-lainnya. Diundang di TV juga, jadi bintang iklan juga, ya, macam-macam semuanya. Ya, bintang iklan juga rezeki, ya kan? Bukan soal fee-nya, bukan. Fee-nya itu gak seberapa, tapi artinya apa? Orang mengakui ketokohan kita. Itu rezeki menurut saya. Orang menghargai kita, ya. Nah, saya percaya juga teman-teman kalau praktek itu fadilah pasti ngefek. Ya. Nah, berapa besar efeknya Allah yang Maha tahu. Dan namanya sedekah nggak mungkin ditunda. Ada yang bilang, oh ya Pak, saya balasannya ketunda sih Pak. Saya sedekah Pak ya, ya sekitar 6 bulan kemudian sih Pak baru bekerja. Omong kosong saya bilang. Allah punya sifat namanya apa? Menyegerakan, tidak mungkin nunda-nunda. Emang kita apa hobinya kerja nunda-nunda gitu ya? Kalau Allah pasti disegerakan. Janji dia langsung tak langsung itu. Kita sedekah tak langsung lagi dia gitu. Ya, lebih cepat daripada saya ngomong tadi gitu. Tapi benar Pak, baru 6 bulan terasa. Enggak. Sebenarnya gini, misalnya nih ya. Ibu misalnya punya job ya, punya proyek gitu. Tanya, ada yang bisa bikin ini ya? Aduh saya nggak tahu nih. Hubungi ke sini, ya. 2 bulan lagi hubungi ke sini, ya. Bulan ketiga hubungi ke sini, bulan keempat hubungi ke sini. Bulan ke-6, oh saya kenal namanya Mas Ipo. Coba hubungi deh Mas Ipo. Akhirnya hubungi saya 6 bulan kemudian. Nah, jadi seolah-olah prosesnya 6 bulan. Padahal waktu saya sedekah ini misalnya itu dia langsung bekerja gitu. Cuma dia text time baru gitu. Ya. Jadi namanya sedekah tidak pernah ditunda. Kalau kita ngomong ditunda, balasannya itu tauhid kita kacau namanya. Dan sedekah tidak pernah pakai insya Allah dibalas ya, nggak ada. Insya Allah pasti dibalas, nggak ada. Pasti dibalas, nggak pakai insya Allah. Matahari terbit di timur, pasti nggak? Lebih pasti lagi balasan sedekah. Karena matahari terbit di timur tidak ada ayatnya yang menjamin. Ya, tidak ada ayat yang menjamin. Ada itu terbit nanti bisa jadi barat. Ya. Tapi kalau balasan sedekah dijanjikan berulang kali ya, belasan kali. Artinya pasti, nggak pakai insya Allah. Oh tapi terkabul Pak, semua dengan izin Allah Pak. Ini janjinya Allah. Tidak mungkin Allah mangkir. Kalau mangkir kan tabrakan tuh, ya. Dan ini sifatnya Allah. Misalnya gini, ya. Allah Maha Besar. Boleh nggak kita ngomong? Insya Allah ya, Allah itu Maha Besar. Boleh nggak? Nggak boleh. Allah pasti Maha Besar. Itu sifatnya gitu loh. Ya. Nah janji juga gitu. Nggak mungkin dia mangkir gitu loh. Dan cek juga tuh ayatnya hadisnya nggak ada. Engkau bersedekah, maka mudah-mudahan aku akan membalas. Nggak ada. Engkau memberikan, engkau menafkahkan, niscaya. Kalimatnya langsung seperti itu. Maka langsung itu. Kalau tahajud masih ada kalimatnya mudah-mudahan. Engkau ibadah itu ya, maka mudah-mudahan engkau ya masuk ya, ke derajat ya yang lebih tinggi. Jadi kalimatnya masih mudah-mudahan. Sedekah saya belum pernah ketemu ya satu hadis pun, satu ayat pun yang mengatakan mudah-mudahan, tidak ada. Karena memang itu sunatullah yang bekerja buat semuanya. Ya, non muslim saja dibalas. Ya, seorang penjahat sekalipun tetap dibalas sedekah. Nah, karena itu memang efeknya ya sunatullahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر